Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Tari Setia English Channel. Today's lesson we are going to talk about latihan soal filling form for bahasa Inggris peminatan kelas 10. Hari ini kita akan membahas latihan soal filling form khususnya untuk materi bahasa Inggris peminatan kelas 10. Mudah-mudahan latihan soal ini bisa membantu yang sedang menghadapi penilaian tengah semester. So, let's take a look on the next slide. Well, to begin with, number one, the form is, pengertian dari formulir itu apa sih? Okay, let's take a look for option A. The option A, a printed document without any space to enter data. Jadi dokumen cetak yang di dalamnya tidak ada data satupun. Nah, ini udah jelas ya pengertian yang salah. Jadi formulir itu bukan dokumen yang tidak ada data yang harus kita isi, tapi kebalikannya dokumen yang data yang harus kita isikan dalam dokumen cetak ataupun elektronik, yaitu pengertian dari form sebetulnya. Okay, let's continue for option B. A document printed or electronic, ya sebuah dokumen cetak maupun elektronik with blank spaces, dengan beberapa kotak kosong ya, yang mana we can write the data. Kita bisa menuliskan di blank space tersebut dengan data-data kita ya. Oke, ini lebih tepatnya menjawab pertanyaan dari yang nomor 1. Pengertian dari formulir. So, the answer is E, a document with blank spaces in which we can write the data. Okay, number 2, the following are the types of form is that. Nah, hal-hal di bawah ini adalah jenis-jenis formulir kecuali. Nah, berarti ada satu yang tidak termasuk jenis formulir. Okay, let's take a look for number A. For number A, purchase form. Betul ya, formulir penjualan ini sudah ada. And then order form ada, formulir pemesanan. And then reservation form, formulir reservasi ada. Kemudian paycheck slip, that is no, tidak ada ya paycheck slip itu. And withdrawal slip itu ada. Ini adalah adanya di bank form ya, jadi slip pengambilan uang. So the answer is D, paycheck slip. And number 3, okay, take a look for the kind of form in the left ya. Based on the picture, what kind of form do you think? Berdasarkan gambar di sebelah ini, jenis formulir apa sih yang muncul, atau itu jenis formulir apa? Oke, dari judulnya sudah tertera jelas ya, room reservation. So that is a kind of reservation form. So the answer is A. Number 4, what questions are not asked in the form? Jenis pertanyaan apa sih? Pertanyaan apa sih yang tidak ditanyakan di dalam formulir room reservation ini? Okay, number A, zip code. Zip code ada nggak sih yang ditanyakan? Kemudian form ini form ada ya. Di poin ketiga tahun ada, and then date arrival ada, kemudian time arrival ini juga tertera di sini sudah jelas, and then address juga ada jelas tertera di formulir tersebut. So yang tidak ditanyakan di formulir tersebut adalah zip code atau kode pos ya, zip code itu ya. Okay, so the answer is A. Well, let's continue for next number 5. What do you usually find that form? Di mana sih kita bisa menemukan formulir seperti ini? Nah, sudah jelas ya di informasi awal tertulis account withdrawal. Berarti ada kata withdrawal, ada kata account, berarti ini sudah jelas jenis formulirnya adalah formulir bank, atau kita temukan di bank. So the answer is B, in a bank.
Number 6, why did John have to fill out this form? Kenapa sih John harus menulis formulir ini? Can the option A, he wanted to make deposit slip. Dia ingin membuat slip deposit, enggak ya? He wanted to withdraw some money. Nah, sudah jelas ini adalah account withdrawal. Jadi yang dilakukan oleh student ini adalah ingin withdraw some money, ingin mengambil uangnya. Ya, he wanted to withdraw some money. So the answer is B. Okay, let's continue for number 7. That is based on the information on the left. Why did Intan complete this form? Kenapa sih Intan harus mengisi formulir itu? Nah, kita lihat ya informasi apa sih yang ada di formulir sebelahnya. Special subscription over form. Jadi formulir penawaran untuk yang berlangganan. Subscribe to Women's Liberty magazine that recently received the top brand award from Society and Fashion Designer. Send me Women's Liberty magazine for a year or 12 issue at just 288,000 rupees, a saving of 20% on the full cover price of 30,000 rupees. Payment closed and bill me. Name Intan Pramata and batik designer. Nah, ini formulir yang atau informasi ini intinya adalah memberikan diskon ya untuk majalah Liberty yang biasanya 1 bulan itu harganya dipotong di 20%. Jadi dari full covernya yang per bulannya 30.000 nanti akan dikurangi 20%. Jadi total harga selama 1 tahun berlangganan itu menjadi Rp288.000. Oke, ini yang akan diberikan adalah name Intan, title batik designer. Ya, untuk pemesanan 1 tahun Women Liberty magazine. Okay, so why did Intan complete this form? Kenapa Intan menuliskan atau mengisi formulir itu? To apply for a designer, bukan ya, dia tidak mau apply sebuah desainer. Yang dia inginkan adalah mendapatkan Liberty, majalah Women's Liberty tersebut. So the answer is D, to receive a magazine. Number 8, how long will it take for the first issue to be received? Berapa lama sih yang harus kita dapatkan untuk satu issue ya, satu penerbitan ya. Oke, karena dia tadi membayarnya full cover 12 issue, ini ada keterangan di bawahnya, tertulisnya please allow for weeks for the first issue. Jadi dia harus mendapatkan the first issue itu selama 4 minggu, berarti 1 bulan ya. Option yang A adalah 1 day, jadi bukan 1 week, bukan 1 month. Nah, ini tepatnya selama 4 minggu atau 1 month. So the answer is C. Number 9, that is still the same form, the same information about Women's Liberty magazine. And the question is, how much is the full cover price for each issue? Berapa sih harga fullnya untuk satu penerbitan ya? Ini untuk masing-masing penerbitan, maksudnya ya, masing-masing sekali terbit. Nah, tadi kan sudah ada informasinya, ini ada saving 20% ini ya, saving 20% of the full cover price. Nah, saving of 20% of the full cover price. Ini sudah dijelaskan di sini. Jadi untuk satu penerbitan itu full covernya adalah 30.000 ya. Kalau misalnya ada diskon 20% jadi 24.000. So the answer is 30. Yang B ya, 30,000 rupiah. Number 10. Okay, number 10, the magazine comes. Nah, majalah ini terbitnya berapa lama sekali, maksudnya mingguan kah atau harian atau bulanan atau setiap 2 minggu sekali atau gimana ya. Nah, ini sudah dijelaskan ya. Send me the Women's Liberty magazine for a year or 12 issue. Nah, berarti terbitnya ini 12 issue itu maksudnya
12 bulan ya. Jadi penerbitnya sekali terbit ini adalah 1 bulan sekali. So the answer is C, monthly. Questions number 11. Blah 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 are used by business or companies as a convenient way of taking order from the customer. Nah, hal di bawah ini adalah pengertian dari feedback form or purchase form, reservation form, medical form, or order form. Nah, ini kan berhubungan dengan bisnis ya. Apa sih yang kita gunakan atau apa sih yang seharusnya digunakan oleh the companies untuk memberikan tindak lanjut dari customer yang sudah mengorder suatu pesanan gitu ya maksudnya. Nah ini kalau purchase form enggak ya, reservation enggak, medical enggak, so the answer is feedback form. Jadi kita memberikan feedback form pada the customer. So the answer is A. Number 12. Are used to keep up medical information about the patient that is under the care of hospital or a doctor. Nah, formulir apa sih yang kita gunakan, yang digunakan untuk memberikan informasi tentang medical information, tentang data diri pasien. Kata kuncinya adalah medical information. So that is the kind of medical form. Jadi ini berhubungan dengan formulir medical. So the answer is D. Number 13 are important type of document which are used when the person want to reserve his place or position at a place or an event. Nah, formulir apa sih yang kita gunakan oleh orang untuk memesan suatu tempat ya atau sebuah event ya. Kita sudah paham ya untuk yang pemesanan itu menggunakan formulir reservation form. So the answer is C, reservation form. Number 14, where do you find a form of tax? Di mana sih kita sering menjumpai atau menemukan formulir tentang tax ya. Tax ini adalah pajak ya, formulir pajak. So yang berhubungan dengan pajak ya, dengan pajak segala macam, nah itu biasanya kita temukan in a bank. So the answer is A. Biasanya kita temukan di bank ya. Jadi jawabannya adalah yang let's continue for number 15. For number 15, there is the question is based on the dialogue between the woman and the man. Kita pahami dulu isi dari dialog tersebut ya antara laki-laki dan perempuan yang ada di sebelah kiri. Okay. Good morning, sir. What can I do for you? What can I do to help you? The man said, good morning, I'd like to withdraw some money. Nah, ini sudah ada kata kunci. I would like to withdraw some money. Saya ingin mengambil uang from my saving account. Nah, jadi sudah jelas ya, kita tidak usah membaca secara keseluruhan. Dari informasi di atas pun kita sudah menemukan jawabannya. Where does the conversation take place? Di mana sih lokasi atau tempat kejadian conversation itu? Karena si man-nya itu mau mengambil uang, jadi so the answer is in a bank. Jadi conversation-nya terjadi di sebuah bank. The answer is A. Number 16. The question is, what is the relation? What is that relation? Apa sih hubungannya kedua orang tadi ya, yang laki-laki dan perempuan tadi? Nah, karena ini kejadiannya di bank, jadi ada alternatif antara customer dengan pihak bank. Nah, pihak banknya ini mungkin bank teller atau mungkin di customer service ya, atau mungkin di head of the bank. Jadi kita lihat secara detailnya ya. Untuk yang option A ini sudah jelas nggak ya? Husband and wife sudah jelas nggak? The customer and the owner of the bank.
customer dan pemilik bank. Nah, kita lewat dulu, kita telah dulu yang bagian C, a doctor and a patient. Udah jelas nggak? Ya, dokter dengan pasien. D, a bank teller and a customer. It can be, kita mungkin kemungkinan ya. And then E, a driver and a police officer. Ini juga enggak. Jadi yang kita garis bawahi option B dan D, a customer and the owner of the bank, or a bank teller and a customer. Nah, ada dua ya, pemilik bank dengan customer atau teller sebuah bank dengan customer. Nanti kita cek dulu ini yang tepatnya customer dengan siapa yang ada di dialog tersebut. Nah, kita lihat di dialognya. Tadi laki-lakinya tadi ya, the man, I would like to withdraw some money from my saving account. Kemudian the woman said, would you please take the withdrawal slip at the front desk near the entrance door, open there please. Nah, ini sudah dijelaskan ya, biasanya yang berhubungan dengan customer untuk pengambilan uang ini adalah bank teller ya, jadi bukan the owner of the bank. So the answer is D. Number 17. What does the man to do? Apa sih yang maksud kedatangan laki-laki tadi ke bank? Tadi sudah jelaskan ya di baris kedua, di conversation yang kedua ini. I would like to withdraw some money. Saya ingin mengambil uang dari tabungan saya ya. Jadi tujuan si laki-laki tersebut ke bank adalah untuk mengambil uang. Let's take a look for the option to save money. No. And then to borrow some money, no, and then to take out his money, ya. Jadi yang dia inginkan adalah untuk mengambil uang dari saving account dia, dari tabungan dia. So the answer is C. Questions number 18. The date should be written on. Nah, di dalam formulir bank tersebut biasanya tanggalnya itu tertulis atau kita tuliskan di sebelah mana. Kita lihat informasi yang ada di dialog ini ya. Okay, first, write the date, the month, and the year at the right top corner. Nah, ini sudah ada kata kuncinya. At the right top corner. So the answer is, sudah jelas ya di optionnya itu udah tertulis, and the answer is D, the right top corner of the slip. So the answer is D. Number 19. How much does he want to withdraw from his account? Berapa rupiah atau berapa dolar uang yang ingin diambil oleh si lelaki tersebut. Kita lihat informasi yang di dialog ya. Oke. Ini ada tertulis write the amount you want to withdraw. Oke, $125 ya, $125. So di sini sudah tertera ya, $125. So the answer is D. Yeah, and there is the last number, the last questions. What should the man write in the bottom of the slip? Apa yang seharusnya di laki-laki tersebut tulis in the bottom of the slip, di paling bawah slipnya itu? Ya, kita lihat informasi yang ada di dialog ini. Okay. Don't forget to put, nah ini ada ya keterangannya ya. Don't forget to put your signature and complete name at the bottom of the slip. Nah, jadi jangan lupa menuliskan nama dan membubuhkan tanda tangan di bawah slip ya, di slip yang paling bawah maksudnya begitu ya. So the answer is E, the signature and his complete name. Well, that is all the numbers and exercises about filling form, and hopefully it will help you to face your test to penilaian tengah semester. And thank you very much for watching. See you for the next time, and see you for the next video, and have a nice day.